Selamat pagi anak-anak, salam Fransiskus Pace Ebene. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tema terakhir, yaitu tema 8, subtema 4, arah mata angin dan denah. Untuk itu, selamat belajar. Salam Pramuka. Anak-anak, apakah kalian sudah pernah mencari jejak pada kegiatan pramuka? Apa saja yang dibutuhkan oleh seorang pramuka ketika mereka mencari jejak? Dan hal apa saja yang dapat kalian pelajari untuk mencari jejak? Nah, mari kita mulai dari arah mata angin. Pada pelajaran PLS kemarin, kita mengetahui bahwa arah mata angin adalah panduan untuk menentukan arah. Arah mata angin itu terdiri dari timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, dan timur laut. Apakah kalian sudah hafal? Ibu Kris harap anak-anak sudah hafal ya. Nah, agar kita mengingat kembali, mari kita menyanyikannya. Timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Namun, tidak hanya menghafal ya, kamu juga harus menunjukkan arah mata angin agar kamu lebih paham di mana letak arah mata angin. Nah, sekarang kita akan mengetahui alat yang digunakan untuk menunjukkan arah mata angin adalah kompas. Sudah tahu kompas kan? Nah, dalam pramuka ada pembelajaran tentang cara penggunaan kompas. Apakah kalian tahu gambar apa ini? Di sana ada gambar seperti rumah, ada yang disekat-sekat, ada lapangan, kemudian ada arah mata angin juga. Itu semua dinamakan denah. Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat. Denah berupa gambar yang menunjukkan bagian dari suatu tempat. Apakah teman-teman sudah pernah melihat denah dari sekolah kalian? Atau denah dari desa? Atau bahkan denah rumah? Denah adalah gambaran kecil suatu lokasi. Jika kalian akan pergi ke suatu tempat di mana kalian belum pernah ke sana dan tidak tahu letaknya, maka kalian bisa menggunakan denah. Dengan syarat kalian harus tahu arah mata angin. Arah mata angin dalam denah itu wajib ada ya. Selain itu juga harus ada judul denah dan keterangan-keterangan tempatnya. Denah digunakan untuk menunjukkan lokasi, jadi harus benar-benar jelas, jangan sampai menyulitkan. Nah, sekarang ayo kita berlatih. Perhatikan gambar denah berikut. Nah, silakan dibuka buku tematiknya halaman 171. Semua sudah membuka ya? Nah, kita jawab bersama-sama. Yang pertama, bila kita berdiri di bawah pohon, oke, lihat ya, pohon di kotak pertama. Jelaskan letak tenda yang tampak pada gambar sesuai arah mata angin. Nah, kita lihat tenda ada di kotak ketiga. Nah, jadi letak tenda sesuai mata angin kalau kita berada di bawah pohon adalah letaknya di arah mana kalau menurut arah mata angin? Coba dilihat. Berarti dia arah ke sebelah kanan, yaitu timur. Bagus. Nah, selanjutnya jika kita berada pada daerah Tungku, coba dilihat di kotak keberapa? Oke, daerah Tungku. Jika kita berada di daerah Tungku, maka sebelah utaranya apa? Oke, bagus. Sebelah utaranya adalah tenda.
Nah, jika kita masih berada pada daerah Tungku, pohon berada di sebelah mana? Oke, pohon berada di sebelah barat laut. Bagus. Nah, setelah kita menjawab beberapa bagian letak dari denah tersebut, sekarang apa manfaat adanya 8 arah mata angin pada denah tersebut? Nah, manfaatnya adalah kita dapat mengetahui tempat sesuai denah dengan bantuan arah mata angin. Nah, yang ketiga, tulislah 3 informasi yang dapat kamu peroleh dari denah tersebut. Yang pertama, kita dapat mengetahui tentang denah. Dan yang kedua, kita dapat mengetahui atau menemukan tempat yang ingin kita tuju. Dan yang terakhir, kita dapat mengetahui arah mata angin. Oke, berikutnya kita akan belajar tentang membaca data dalam bentuk tabel, diagram gambar, dan juga diagram batang. Selanjutnya, mari kita belajar membaca data dalam bentuk tabel. Untuk itu, perhatikan tabel yang ada di layar berikut. Tabel hobi siswa kelas 3. Hobi membaca ada 8 siswa. Hobi sepak bola ada 10 siswa. Hobi badminton ada 4 siswa. Hobi bernyanyi ada 2 siswa. Dan hobi memasak ada 4 siswa. Dapat diketahui, siswa yang paling banyak adalah memilih hobi sepak bola, yaitu 10 orang. Dan yang paling sedikit memilih hobi bernyanyi, ada 2 orang. Selanjutnya, kita akan membaca data dalam bentuk diagram batang. Berdasarkan diagram batang hobi siswa kelas 3, yang membaca ada 8 siswa, yang hobi sepak bola ada 10 siswa, yang hobi badminton ada 4 siswa, yang hobi bernyanyi ada 2 siswa, dan yang hobi memasak ada 4 siswa. Maka telah diketahui yang paling banyak memilih hobi sepak bola dan yang paling sedikit memilih hobi bernyanyi. Selanjutnya, kita akan membaca data dengan diagram gambar. Sesuai dengan keterangan gambar yang ada di bawah, setiap satu lambang mewakili 2 orang. Berarti siswa yang hobi membaca ada 4 lambang dikali 2, berarti ada 8 siswa. Siswa yang hobi sepak bola ada 5 lambang, berarti 10 siswa. Siswa yang hobi badminton ada 2 lambang, berarti 4 siswa. Siswa yang hobi bernyanyi ada 1 lambang, berarti 2 siswa. Dan siswa yang hobi memasak ada 2 lambang, berarti 4 siswa. Nah, sekarang kita akan berlatih mengenai diagram batang. Silakan dibuka kembali buku tematiknya halaman 173 dan nomor 1. Oke, sudah? Baik, sama-sama kita baca ya.
sekelompok anggota pramuka mendapat tugas untuk membuat aneka bentuk hewan dari kertas origami warna-warni. Data jenis bentuk hewan yang dibuat siswa disajikan dalam bentuk diagram batang sebagai berikut. Mari kita menjawab pertanyaan yang ada di bawah. A. Jenis bentuk hewan apakah yang paling banyak dibuat oleh siswa? Nah, anak-anak bisa melihat diagram batang mana yang paling tinggi. Oke, diagram batang kucing terletak pada angka 30. Berikutnya, jenis bentuk hewan apakah yang paling sedikit dibuat oleh siswa? Nah, anak-anak bisa melihat batang yang paling kecil. Batang apakah itu? Oke, bebek. Ada di angka 5. Bagus. Selanjutnya, bentuk hewan apa sajakah yang jumlahnya lebih sedikit dari ayam? Nah, kita lihat ayam. Di bawah ayam diagram batang yang paling pendek apa? Oke, benar. Burung dan bebek. Selanjutnya, berapa selisih bentuk hewan kucing dan burung yang dibuat oleh siswa? Selisih itu berarti dikurang. Bagus, hewan kucing terletak pada angka 30 dan hewan burung terletak pada angka 10. Berarti cara menjawabnya adalah 30 dikurang 10, selisihnya adalah 20. Benar. Terakhir, berapa jumlah seluruh bentuk hewan yang dibuat oleh siswa? Kita lihat apa saja? Kucing, sapi, burung, ayam, bebek. Berarti ada berapa anak-anak? Ada 5. Bagus. Pertanyaan kedua, perhatikan diagram batang banyak anggota pramuka yang mengikuti skema berikut. Nah, garis mendatar itu menggambarkan adalah kelas 3, 4, 5, 6, sedangkan garis tegak lurus menggambarkan banyak siswa. Nah, pertanyaannya, tulislah 4 informasi yang dapat kamu peroleh dari diagram di atas. Bisa semua ya? Mari kita jawab. Kelas 3 yang mengikuti skema berarti ada berapa berdasarkan diagram batang? Oke, ada 5 siswa. Kelas 4 ada berapa siswa? 10 siswa. Kelas 5 ada berapa siswa? 20 siswa. Dan kelas 6 ada berapa siswa? 15 siswa. Nah, bisa kita lihat berarti siswa yang paling banyak mengikuti skema adalah siswa kelas berapa anak-anak? Oke, kelas 20. Dan siswa yang paling sedikit mengikuti skema adalah siswa kelas 3. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang maket. Apa itu maket? Maket adalah miniatur atau bentuk tiruan dari rumah, sekolah, gedung, pesawat, kapal, dan benda lainnya. Maket dibuat dari apa saja? Biasanya terbuat dari kayu, kertas, styrofoam, dan lainnya. Digunakan untuk apa maket ini? Maket digunakan untuk menjelaskan sebuah benda dengan ukuran yang lebih kecil. Apa saja alat dan bahannya? 1. Kertas karton, 2. Kertas manila, 3. Plastisin, 4. Lem kertas, 5. Cat air, 6. Gunting, 7. Pensil, dan 8. Penggaris. Di sini buku sudah menyediakan banyak contoh. Yang pertama yaitu contoh maket tentang kebun binatang. Di sini kalian bisa melihat banyak sekali contoh-contoh maket mengenai kebun binatang. Ibu yakin kalian pasti bisa membuatnya di rumah. Nah, selain maket kebun binatang, ada juga contoh lainnya. Dan ini buatan Bu Puput loh. Yang pertama, maket rumah-rumahan.
Maket rumah-rumahan ini dibuat dari barang-barang bekas. Contohnya, kardus, plastik warna-warni, bungkus rokok, tutup botol, dan lain-lain. Kemudian maket perbedaan siang dan malam. Jadi bagaimana? Sudah paham atau belum? Semoga sudah paham ya. Kalau begitu, mari kita mengerjakan tugas dari Bu Puput. Bendera merah putih dan Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Apakah kalian tahu mengapa Indonesia memilih burung Garuda sebagai lambang negara, bukan burung yang lain, misal burung elang atau burung Raja Wali? Dan apakah burung Garuda itu benar-benar ada? Apakah kalian sudah tahu jawabannya? Mari kita bahas satu persatu di tema 8 ini. Semasa masih menjadi Presiden Republik Indonesia, Ir Soekarno mencari jati diri negara Indonesia. Kemudian, beliau membuat sebuah sayembara tentang rancangan lambang negara. Setelah diseleksi satu persatu, rancangan yang diterima untuk dijadikan lambang negara adalah rancangan dari Sultan Hamid II. Kemudian rancangan tersebut disempurnakan oleh Ir Soekarno dan kemudian digambarkan lagi oleh Dullah. Apakah kalian pernah melihat rancangan awal dari Sultan Hamid II? Inilah gambarnya. Ini adalah lambang Garuda Pancasila sebelum disempurnakan oleh Ir Soekarno. Belum ada jambul dan bagian kaki tidak mencengkram pada pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Ir Soekarno memilih Garuda sebagai lambang negara karena Garuda merupakan kendaraan dari Dewa Wisnu, di mana Indonesia itu awalnya adalah sebuah kerajaan-kerajaan dan mencapai masa jayanya pada Kerajaan Majapahit, di mana pada masa itu banyak yang memeluk agama Hindu-Buddha. Akhirnya diambillah sebuah lambang yang merupakan identitas atau jati diri dari negara Indonesia. Burung Garuda merupakan kendaraan bagi Dewa Wisnu, di mana burung tersebut mempunyai sifat yang sangat gigih dalam berjuang dan juga sangat menjaga ibunya. Hal itulah yang menjadi harapan Ir Soekarno bahwa rakyat Indonesia akan menjaga bumi pertiwi, yaitu negara Indonesia, agar tetap aman dan damai. Jadi burung Garuda merupakan mitos dari cerita pewayangan kuno, yaitu Garudea. Namun kalian dapat melihat burung yang hampir mirip dengan burung Garuda, yaitu elang Jawa. Sangat mirip, bukan? Jadi jawaban dari apakah burung Garuda ada atau tidak, sebenarnya burung Garuda itu adalah burung yang mitos. Setelah rancangan dari Sultan Hamid II diterima sebagai lambang negara, kemudian Ir Soekarno menyempurnakan gambar tersebut dan sampailah pada lambang Garuda Pancasila yang sekarang ini. Pada lambang Garuda Pancasila ada 5 warna utama, yang masing-masing warna tersebut memiliki arti tertentu. Dari mulai yang warna putih memiliki arti kesucian, kebenaran, dan kemurnian. Warna hitam memiliki arti keabadian. Warna merah memiliki arti keberanian. Warna hijau memiliki arti kesuburan dan kemakmuran. Dan yang terakhir adalah warna kuning.
memiliki arti kebesaran, kemewahan, dan keluhuran. Untuk itu, 5 warna ini dijadikan sebagai warna utama dari Barung pada Pramuka. Ini merupakan lambang dari Garuda Pancasila. Mari kita bahas satu persatu lambang dari Garuda Pancasila. Lambang pertama yaitu bintang dengan 5 sudut dan perisai hitam yang merupakan sila ke-1, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Gambar bintang dengan 5 sudut dan berwarna emas maksudnya adalah cahaya. Warna bintang emas dengan 5 sudut diartikan bahwa Tuhan yang Maha Esa sebagai cahaya kehidupan. Sedangkan warna latar belakang hitam dijadikan sebagai warna alam, di mana berkat Tuhan merupakan sumber dari segalanya. Lambang yang kedua merupakan perwujudan dari sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Dilambangkan dalam sebuah mata rantai yang berbentuk lingkaran dan juga persegi. Lingkaran maksudnya adalah perempuan atau wanita, dan persegi adalah laki-laki. Gelang lingkaran dan juga persegi tersebut saling terkait satu sama lain dan membentuk lingkaran. Hal tersebut maksudnya adalah hubungan antar sesama manusia, baik laki-laki dan perempuan, harus saling membantu bahu-membahu dalam mempertahankan kesatuan negara Republik Indonesia. Lambang yang ketiga yang merupakan sila Persatuan Indonesia adalah berupa lambang pohon beringin, yang artinya bahwa bangsa Indonesia merupakan tempat berteduh bagi rakyatnya. Pohon beringin memiliki akar tunjang yang sangat dalam dan kokoh. Itu menandakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan juga pohon beringin memiliki akar yang bergelantungan sangat banyak. Itu artinya bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama, ras yang bersatu jadi satu. Lambang yang keempat adalah kepala banteng, yang merupakan sila dari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kenapa memilih banteng? Karena banteng merupakan hewan yang kuat dan sering berkelompok atau berkumpul. Hal tersebut mencerminkan bahwa rakyat Indonesia harus bermusyawarah atau berdiskusi dalam pengambilan keputusan. Lambang selanjutnya adalah padi dan kapas, yang merupakan perwujudan dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas mempunyai arti bahwa padi dan kapas merupakan kebutuhan utama masyarakat Indonesia tanpa memandang status sosial dan kedudukan. Maksudnya adalah padi merupakan makanan pokok bangsa Indonesia. Kemudian kapas merupakan bahan utama dalam pembuatan sandang dari masyarakat Indonesia, di mana keduanya dapat dimakan dan dipakai oleh semua warga Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya, dan dianggap sama. Jumlah bulu pada masing-masing bagian Garuda Pancasila memiliki arti tanggal di mana kemerdekaan Republik Indonesia, yakni masing-masing sayapnya berjumlah 17 yang merupakan tanggal dari kemerdekaan RI.
8 helai bulu pada ekor merupakan bulan Agustus, bulan di mana kemerdekaan RI. Ada 19 bulu pada pangkal ekor dan juga 45 bulu pada leher yang merupakan tahun kemerdekaan RI. Pada kakinya ada pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu merupakan perwujudan dari masyarakat Indonesia yang berbeda-beda ras, suku, agama, dan bersatu menjadi satu. Karena arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Kenapa burung Garuda itu menghadapnya ke kanan? Karena kanan disimbolkan sebagai kebaikan. Sekarang sudah tahu bukan sejarah dan juga arti lambang dari Garuda Pancasila? Selanjutnya, anak-anak silakan membuka buku paket halaman 183 dan mengerjakan soal 1-5 di buku PS-nya.